Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Dan pada pagi hari ini teman-teman, Anda bisa lihat di belakang sana ada gedung-gedung tinggi ya, dan bagus-bagus. Ya teman-teman, banyak sekali ya kalau saya bicara soal pelayanan ya. Memang saya pelayanan ini saya tinggalnya bukan di kota Semarangnya ya, bukan di dalam kotanya. Tapi hari ini saya ada kesempatan berkunjung ya di kota Semarang. Dan Anda bisa lihat ya, inilah kota teman-teman ya. Nah teman-teman, buat Anda yang mungkin belum sadar ya, terutama buat follower saya nih di YouTube ya, yang Anda melayani di desa-desa dan di hutan-hutan ya, seringkali ya ada yang kontak sama saya lalu minta bantuan dana. Saya jujur aja to the point karena waktu saya banyak. Nah, saya mau ngomong to the point teman-teman. Seperti ya saya tahu ya ada pendapat bahwa orang-orang pelayanan di kota ya, karena kota itu megah, mewah, banyak mobil ya, banyak berpikir kalau di kota itu artinya hamba Tuhan juga kaya. Teman-teman, hari ini pertama-tama saya mau respect dulu ya teman-teman saya, hamba Tuhan yang berasal dari keluarga kaya, ya, dari keluarga yang pengusaha, bahkan ada beberapa yang bukan dari keluarga kaya, tapi mudanya mereka tuh bekerja luar biasa sehingga pada masa sekarang mereka jadi kaya, ya, dan mengorbankan harta benda yang mereka kerjakan dengan supaya untuk melayani Tuhan. Saya respect sama mereka, teman-teman. Pelayanan ya di kota banyak berpikir kalau wah berarti hamba Tuhan kaya. Sama aja rekan-rekan. Justru lebih berat ya pelayanan di kota. Kenapa? Pertama, di kota itu banyak transportasi macam-macam ya. Gampang transportasi yang gak usah jalan kaki kemana-mana. Kalau punya uang teman-teman ya. Banyak gedung bagus, mungkin gak usah melayani atau gak usah ibadah, membuat ibadah di gubuk yang reot segala macam. Ya banyak hotel-hotel yang mewah-mewah ya. Kalau punya uang rekan-rekan ya. Dan mungkin kalau sakit, nggak perlu tuh di rumah aja berdoa-berdoa biar Tuhan menjamah atau kirimkan malaikat untuk menyembuhkan. Banyak obat, banyak rumah sakit yang bagus-bagus, bahkan bisa dioperasi kalau mau ya. Dengan rumah sakit yang bagus-bagus ya, dengan peralatan yang luar biasa juga bagus-bagus. Tapi sekali lagi, kalau punya uang rekan-rekan. Jadi kalau Anda hamba Tuhan yang terpencil ya di desa-desa atau bahkan mungkin di hutan, jangan merasa Anda itu disadvantage ya. Atau Anda tuh nggak punya nilai tambah ya. Bahkan mungkin Anda merasa kok Tuhan nggak adil ya. Yang di kota kok enak. Sama aja. Pelayanan di kota juga sama juga. Berat juga. Buat hamba Tuhan yang nggak punya mobil, nggak punya motor. Kayak saya. Kita pada kemana-mana. Harus naik bis ya. Naik trans yang murah karena ada subsidi ya. Oleh Pemkot, oleh Pemprov. Teman-teman, tapi sama aja. Kalau lagi nggak ada uang gimana nggak pelayanan? Nggak mungkin. Kita jalan kaki. Mungkin Anda pernah lihat ya video saya di jalan kaki ya ke tempat pelayanan. Di tengah-tengah panas matahari ya. Keringat tahu cucuran, baju basah kuyup, bawa baju ganti ya. I can do all things to Hamasya Yeshua who strengthen me. Itu mentalnya teman-teman. Aku tak keperluan segala perkara. Lalu Yeshua Mesya yang menguatkan aku. Artinya apa? Bukan kalau bahan bocor, klaim mobil baru ya. Rumah bocor, kita klaim rumah baru yang gedong 10 tingkat sekalian. Gak gitu teman-teman. Artinya apa? Kalau harus melayani seperti sekarang ini ya panas terik ya. Ini panas banget untuk hari ini ya di kota Semarang. Gak apa-apa. Aku cakap dengan segala perkara. Artinya apa? Mental kita mental hamba. Gimana pun juga maju terus teman-teman ya. Oke. Berikutnya teman-teman saya bacakan dulu satu ayat ya. Yang Anda pasti tahu ya. Banyak dikutip secara salah juga ya. Kitab Yirmiyahu atau Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan dari versi ILT. Dan usahakanlah damai sejahtera ke kota yang aku telah membawa kamu untuk ke dalam pembuangan. Dan berdoa kepada Yahweh demi kota itu. Karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagi kamu juga. Oke rekan-rekan. Jadi tugas buat kita nih hamba Tuhan ya. Bahkan yang Anda diutus ke desa, ke hutan, ke kota sekalipun. Kita wajib bahas berdoa ya. Kesejahteraan kota yang dimana kita ada. Kalau di sini kitab Yirmiyahu tempat dimana Nabi Yirmiyah dibuang ya teman-teman. Tapi saya nggak dibuang. Saya memang orang Indonesia. Saya nggak pernah merasa dibuang di Indonesia. No.
saya ada di Indonesia karena ini tempat tinggal saya, ini tanah air saya. Dan saya mendoakan kesejahteraan Indonesia. Kenapa? Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Jadi jangan kita berdoa minta berkat buat kita pribadi, tapi doakanlah berkat buat kota, buat lokal, lokasi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, oleh Bapak Yahweh ya. Kita doakan teman-teman, support terus juga nih buat teman-teman, terutama yang bukan hamba Tuhan, karir ya. Anda yang pengusaha, Anda itu oke, nggak apa-apa kok. Anda juga melayani Tuhan dengan cara apa? Salah satu dengan cara apa? Mendoakan, memberkati hamba Tuhan yang melayani di tempat mereka diutus, teman-teman ya. Nah, intinya adalah apa, teman-teman? Sekarang, permasalahan kota itu misalnya apa? Permasalahan kota adalah pertama adalah perumahan. Itu masalah besar. Ya. Kedua, transportasi. Ketiga, apa? Kejahatan. Nah, semakin kota itu nggak sejahtera, makin banyak kejahatan. Nah, kalau Anda tinggal di kota di mana tinggal, atau di desa, kota kecil, ya, di mana Anda tinggal, kalau ada banyak pengangguran, teman-teman, otomatis banyak kejahatan. Dan mungkin Anda akan jadi korbannya, mungkin keluarga Anda akan jadi korbannya. Makanya kita berdoa buat kesejahteraan tempat di mana kita diutus Tuhan. Ya, karena kesejahteraan tempat di mana kita diutus oleh Tuhan adalah kesejahteraan kita juga. Kalau sampai pada nggak sejahtera, artinya apa? Banyak kriminalitas. Artinya Anda juga mungkin jadi korban. Jadi kita semua sama ya, hamba-hamba Tuhan karir ataupun yang bukan, it's okay, kita semua hamba-nya Tuhan, masa hamba-nya setan ya. Kita wajib berdoa buat tempat di mana Tuhan mengutus kita. Tempat-tempat di mana kita berada, karena teman-teman, kesejahteraan tempat di mana kita berada adalah kesejahteraan kita juga, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, saya mensupport kok hamba-hamba Tuhan yang di desa, yang di hutan, yang di kota. Kita karena sama ya, kita ini ada dalam perang yang sama, teman-teman. Perang untuk memuliakan nama Tuhan, perang untuk membawa keselamatan kepada orang-orang ya. Nah, buat teman-teman yang merasa, tapi kan enak di kota, Pak. Kalau Anda mau lihat nih ya, orang-orang yang saya layani seperti apa, yuk coba kita lihat yuk. Itu tadi belakang tuh kotanya. Karena kita lihat yuk seperti apa sih penduduk kota. Ini loh rumah-rumah di kota ya teman-teman. Dan lihat di belakang sana juga ada rumah yang udah hancur banget ya. Rumah tua itu, rumah zaman Belanda. Ya, dia tahu tuh bentuknya rumah kecilan ya teman-teman. Dan udah dalam keadaan yang hampir roboh ya. Nah inilah teman-teman ya. Dan kita lihat di sana tuh juga ada Kali Semarang ya. Itu ada Kali Semarang teman-teman ya. Itu yang tembusnya ke Kota Lama segala macam. Ya, tempat yang sangat pulau ya. Tembus ke nanti ke Pantai Taikaksi juga ya. Atau Pantai dan Orbok. Itu Kali Semarang teman-teman. Kiri kanannya ada banyak warga. Nah teman-teman. Yang lagi teman-teman. Ya inilah. Kita nggak pilih jadi hamba Tuhan ya. Yang saya layani orang-orang seperti itu teman-teman. Bukan enak perpuluhan banyak teman-teman. Kalau income 0 perpuluhan berapa? Ya 0. Mana ada Pak income-nya 0? Banyak orang-orang saya layani income-nya 0, sakit lagi, jompo lagi. Bahkan ada juga yang difabel lagi teman-teman. Intinya jangan Anda merasa Anda itu paling menderita. No, kita hamba-hamba Tuhan, kita sama-sama berjuang. Dan lagi saya mengapresiasi pertama ya, hamba-hamba Tuhan yang kaya karena usaha sendiri dan memakai kekayaannya untuk melayani Tuhan. Kedua, saya juga mengapresiasi Anda-Anda yang rutin membantu pelayanan kami. Baik pelayanan saya maupun pelayanan hamba Tuhan lain ya. Yang ada di kota, yang di desa, yang di hutan. Saya mengapresiasi, thank you very much ya. Bapak Yahweh berkati Anda. Karena berkat Anda juga, maka Injil dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Masiah boleh sampai ke tangan-tangan, ke hati-hati yang membutuhkan. Oke? Jadi dia teman-teman, kita ada dalam peran yang sama, yuk berjuang bersama. Kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama ya. Itu moto kita fight in the same battle ya teman-teman. Mungkin battle-nya beda, tapi kita fight in the same war. Dan kita akan menang. Karena apa? Karena kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Masiah. Oke? Bapak Yahweh, BSM Yesus Masiah memberkati saya dan Anda. Terus semangat dalam pertempuran kita. Kita nggak dalam pertempuran yang sama, Anda di tempat Anda, tempat saya. Tapi kita dalam battle, dalam war yang sama ya, dalam peperangan yang sama. Pertempuran beda, peperangannya sama. Dan kita tentunya kita ada di sisi yang sama, di pihak yang sama. Kita di pihaknya Bapak Yahweh BSM Yesus Masiah. Oke, Bapak Yahweh BSM Yesus Masiah memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.